Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pelatihan Microsoft Word bagian yang ke-33, jadi pelatihan untuk pemula Microsoft Word bagian ke-33 dan sekaligus juga video saya yang ke-883 hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat header and footer serta tentu definisi header dan footer itu seperti apa. Mari kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Yuk. Ya, di hadapan kita telah tersedia satu artikel yang saya adopsi dari internet. Ada 6 lembar ya. Kalau Anda perhatikan di sudut kiri bawah itu kan ada page 1 of 6, jadi ada 6 lembar di sini. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah, akan terjadi muncul peralihan antar page, antar halaman. Ini halaman 1, posisi di pojok kiri bawah itu masih page 1. Ya. Tetapi begitu kita masuk di sini, kalau ini kita perhatikan di pojok kiri bawah itu sudah page 2 of 6. Ini halaman 2. Demikian seterusnya, sekarang berada di halaman 3. Ini halaman 4. Page 4 of 6. Dan ini halaman 5. Page 5 of 6. Dan terakhir ini adalah page 6 of 6. Ini halaman terakhir. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa itu header dan sekaligus footer. Dari kata dasar head atau kepala dan foot kaki, sebenarnya dianalogikan di dalam tubuh manusia itu kan terdiri dari 3 unsur besar, yaitu kepala, tubuh atau badan, dan kaki. 3 unsur utama. Ya tentu di dalam kepala nanti ada unsur-unsur lain seperti ada mata, hidung, telinga, dan seterusnya, rambut dan segala macam. Kaki juga ada paha, lutut, ya, jari jemari dan segala macam lainnya. Sedangkan tubuh juga ada tangan, ada apa namanya, perut dan lain-lain, anggota tubuh lain. Maka seperti sudah kita bahas di dalam sesi-sesi sebelumnya pun, ya, kita selama ini sebelum seri ke-33 ini, mulai dari bagian 1 sampai bagian 32 itu banyak membahas tentang yang ada di area tubuh, termasuk fitur-fitur yang selama ini itu analoginya seperti itu. Nah, sekarang kita akan fokus kepada apa yang disebut sebagai head, head atau kepala, header. Nah, ini kalau Anda perhatikan, di area paling atas di bawah ruler ini kan ada garis putih. Sampai sebelum teks yang pertama ini ada area putih. Di mana mau saya gerak-gerakan ini adalah area yang disebut area head, ya, area head kepala. Nah, area head inilah yang disebut sebagai header. Dimana kalau kita mengetikkan suatu apapun, menyisipkan suatu teks maupun gambar atau apapun seperti yang biasa kita lakukan di dalam bagian tubuh, itu nanti akan tampak di seluruh halaman. Ya, kita coba sekali lagi, ini halaman 1 sampai 6 atau halaman page 1 of 6. Kita gulir ke bawah, page 2 of 6, ya. Ini juga masih belum ada apa-apanya. Kemudian page 3 of 6 juga belum ada apa-apanya. Sekarang kita to the point aja ya. Bagaimana cara membuat setiap halaman itu nanti ada judulnya. Seperti contohnya kalau kita membuat kop surat misalnya. Itu kop surat itu bisa menyatu dengan teks, dengan tubuhnya. Itu kita membuatnya bisa dengan melalui header. Contoh di sini akan kita buat apa? Bisa berupa gambar ataupun teks. Saya akan membuat suatu kop surat misalnya. Kop surat, caranya bagaimana supaya bisa masuk ke sini? Ini anak header dan footer itu tab tab dari Wrap dan Insert. Maka Anda klik Insert, kemudian perhatikan di sini ada header.
kita klik header, perhatikan di sini kita sebetulnya ada template-templatenya. Ada model seperti ini, model seperti ini, ya. Sampai termasuk kita juga bisa membuat header yang lain. Untuk pemula saya kira untuk simulasi dan untuk gambaran kita bisa dan boleh memilih salah satu untuk headernya. Misalnya saya pilih eh, header yang gambar biru ini ya, misalnya. Maka dia memberi kita kesempatan untuk mengubah misalnya dokumen title. Saya klik di sini. Dokumen title-nya saya kasih judul misalnya sejarah komputer. Nah, itu default standar. Kenapa disebut standar? Karena ini template yang disediakan kita pilih formatnya dengan background warna biru, tulisan putih. Walaupun kita bisa berkreasi nantinya dengan backgroundnya warna pink misalnya, tulisan warna biru atau warna lain itu boleh, bisa. Nah, sekarang yang jadi eh, pembuktian yang harus kita buktikan apakah dengan kita membuat di header di page 1 ini, page lain ada atau tidak. Tapi sebelum itu kita harus close terlebih dulu ya. Ini ada close header and footer. Ya, kita klik. Maka ini menjadi header di setiap halaman. Kita buktikan ini page 1 of 6 ada di sini. Kita lihat, kita scroll ke bawah, ini page 2 of 6 ada ya, sejarah komputer. Ini page 3 of 6 juga ada. Demikian seterusnya. 4 of 6. Kemudian di sini ada 5 of 6 dan terakhir 6 of 6. Ya, di sini ada semua. Oke, kita scroll ke atas maupun ke bawah ada semua. Nah, demikian juga halnya dengan footer. Cara membuatnya sama, yaitu dengan kita membuat header maupun footer itu berada dari mulai dari page berapapun boleh. Kalau naskah atau artikel kita terdiri dari 6 lembar, Anda boleh membuat di mulai halaman ketiga misalnya atau halaman ke-6, tidak masalah. Walaupun tadi saya memberi contoh di halaman 1. Sekarang kalau kita akan mencoba footer, kita buat di halaman mulai halaman 3 misalnya ya, halaman 3. Kita berada di halaman 3. Tapi sekali lagi berada dari halaman berapapun silakan. Ini berada di halaman 3. Nah, yang disebut footer sebetulnya Anda juga harus paham terlebih dulu ya sebelum kita membuatnya. Kalau head itu di atas, seperti tadi saya analogikan, head itu kepala berada di atas, sedangkan foot itu kaki berada di bawah. Nah, ini yang disebut footer. Jadi sebelum berakhirnya halaman ini ada uh, area putih ini. Setelah kita perhatikan, misalnya ada kata magnetik untuk memori ini kan footer. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 3 misalnya, maka Anda bisa membuat footer itu mulai halaman 3. Sini kebetulan page 3 of 6. Maka caranya sama yaitu insert, kemudian kliknya footer. Seperti halnya header juga di footer itu juga memiliki template-template. Template-nya isinya sama persis lah. Ya. Kalau tadi saya sudah memilih warna biru, sekarang misalnya saya akan memilih warna yang lain atau tidak harus ada yang berwarna ya, tidak selalu ada warnanya. Ini Anda tinggal scroll-scroll di sini, ya, tinggal scroll-scroll di sini. Pilihan apa yang ada di situ bisa kita pilih. Sekaligus juga informasi bahwa header maupun footer itu sekaligus juga bisa membuat page number. Misalnya saya memilih page number gaya yang ini. Nah ini page number 3. Usernya siapa? Misalnya kita ketik aja, ya. Misalnya kita ketik seperti ini. Ya. Lalu close-nya tetap biasa seperti itu. Kalau kita lihat scroll-scroll dari bawah ke atas, sekarang page 1 sudah kelihatan di sini. Master Santo, page 1. Ini ada page 2, ya, semuanya itu putar. Page 3, page 4, page 5,
dan seterusnya. Demikian inspirasi awal yang bisa saya sampaikan terkait dengan header and footer. Pada video selanjutnya nanti saya akan fokus ke insert page number. Tapi sementara ini Anda praktekkan untuk header dan footer. Ya, semoga bermanfaat dan eh, bisa Anda share dan like ya supaya banyak orang menerima manfaat yang sama. Ya, sehingga dengan demikian Anda siapapun yang mempelajarinya bisa langsung mengaplikasikan di dunia pekerjaannya agar menjadi lebih efektif dan efisien. Kalau Anda terkesan dengan apa yang saya baru sampaikan ini, silakan like and share ya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Oke, demikian dulu. Ikuti video-video saya selanjutnya. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.